Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tasnim Metode Azkar. Mudah-mudahan dengan program ini dapat membantu kita untuk bisa belajar Al-Quran. Menambah kecintaan kita untuk membaca Al-Quran. Pemirsa, bisa gak kita bayangin? Di saat kita mendengar bacaan-bacaan, Masya Allah, imam-imam Masjidil Haram ya, atau imam-imam besar, masjid besar di Indonesia, kita tuh kalau jadi makmum tuh betah banget ngerasa itu ya. Jadi kadang kita terharu ya, kita hanyut dalam suasana walaupun kita nggak paham artinya. Itu disebabkan karena bacaan para imam tersebut bacaannya luar biasa. Tajwidnya bagus, makhrajnya tepat, sifatnya sempurna, iramanya luar biasa. Sehingga masuk ke relung hati-hati kita untuk bisa betah, untuk mendengarkan santapan kalam ilahi. Itu nutrisi untuk jiwa kita, untuk hati kita biar tetap tenang. Nah kan pertanyaannya, bisa nggak Ustadz kita sampai atau mencapai bacaan para imam tadi? Maka jawabannya insya Allah bisa. Yang penting dimulai dengan 2 step. Pertama kita belajar, lalu setelah belajar kita mempraktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua setelah bisa praktek, bisa paham kita, lalu kita mengajarkan kepada orang lain. Makanya khairukum kata Rasulullah, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian kata Rasulullah, yang pertama belajar Al-Quran, dengan belajar teorinya, belajar membaca, praktek dia di situ, ya. Setelah dia bisa paham sendiri, maka dia memahamkan orang lain dengan ilmunya, insya Allah pemirsa. Bisa ya? Jangan sampai kalau orang baca, imam baca, kitanya nangis karena terharu, kita baca nangis juga, tapi bukan terharu nangisnya. Nangisnya nggak bisa baca, na'udzubillah pemirsa ya. Baik, kita akan mulai pemirsa, ya. Kita akan mulai stepnya, step pertama untuk bisa baca Al-Quran dengan baik. Karena bacaan Al-Quran yang baik merupakan salah satu indikator penting bagi seorang muslim yang sejati pemirsa. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita telah mempelajari surat Al-Waqi'ah 1-14 ya. Maka pemirsa, kita lanjutkan di episode ini ya, bacaan surat Al-Waqi'ah ayat 15 sampai 26. Ya, sudah dibuka pemirsa ya. Baik, saya bacakan, pemirsa mohon disimak, buka lagi Al-Waqi'ahnya, surat ke-56, ayat, lanjutannya sekarang ayat 15 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala sururin mawdunah. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إنا قيلا سلاما سلاما. Ya, itu pemirsa surat Al-Waqi'ah ayat 15 sampai 26.
Nah, sebelum nanti kita akan bahas tentang hukum-hukum ya yang ada di surat ini, di ayat ini Al-Waqiah 15 sampai 26, sekedar untuk merefresh, mengingatkan kembali pemirsa ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengupas tuh bagaimana pembagian hukum izhar, hukum idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Untuk ini by lisan saja pemirsa ya, karena nanti soal kita akan kupas di tulisan. Untuk kalau kita temukan ini ya, biar sekedar untuk reminder, kapan dia menjadi izhar? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf halqi, huruf tenggorokan. Kalau belajar metode ASKA di kelompok 9. Apa dia hurufnya? Khogho, ha'a, aha. Itu idhar halqi. Lalu kapan dia menjadi idgham bi gunnah? Apabila ada nun sukun atau an-in un tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bi gunnah. Ya, mim, nun, waw. Masuk dengan dengung, idgham bi gunnah. Lalu kapan Ustaz terjadi idgham bila gunnah? Maka dia apabila ada huruf nun sukun atau tanwin an-in un bertemu huruf idgham bila gunnah yang 2. Lam dan ro. Masuknya kagak pakai dengung, enggak dengung. Mir rabbihim hudal lil muttaqin. Lalu Ustaz, kapan dia jadi iqlab? Kalau dia nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Dan terakhir ikhfa. Kapan jadi ikhfa? Kalau dia bertemu nun sukun atau tanwin an in un bertemu salah satu dari 15 huruf ikhfa. Apa hurufnya Ustaz? Ada ta, ada tha, ada jim, ada dal, zal, zain, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Itu huruf ikhfa. Bagaimana cara bacanya Ustaz? Maka untuk ikhfa disamarkan bunyi nun sukun dan tanwin. Setelah itu dengungkan samarnya dengan sifat yang dominan di huruf tersebut. Lalu terakhir masuk makhraj huruf sebelum melafalkan huruf ikhfa tersebut. Itu pemirsa clue-nya. Oke, insyaallah nanti di segmen kedua kita akan pisahkan, akan kita takhrij ya bagian ayat yang ada di dalamnya hukum nun sukun atau tanwin ya bertemu huruf-huruf Al-Quran atau hukum-hukum gunnah. Maka pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita bertemu lagi di segmen kedua ini. Tadi di segmen pertama kita udah bahas panjang lebar tuh ya tentang review nun sukun tanwin. Lalu juga kita sudah bacakan surat Al-Waqiah ayat 15 sampai 26. Maka di segmen kedua ini mari kita tuliskan kembali ya hukum-hukum nun sukun atau tanwin atau dia gunnah yang ada di surat Al-Waqiah ayat 15 sampai 26. Baik, kita baca tuh surat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala sururin mawdunah. Nah, ini ada pemirsa ya. Ala sururin mawdunah ya. Nah, ini pertama. Ala sururin mawdunah. Ayat ke-15, ayat 16. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. 16 enggak ada ya? Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Enggak ada, kita lanjut. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Ada nih. Wildanun mukhalladun. Ya. Wildanun mukhalladun. Ayat selanjutnya. Bi'akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ayat 18 ini padat sekali pemirsa. Kita bacakan lagi. Bi'akwabin wa abariqa. Ya.
بأكواب وأباريق وكأس من معين وكأس من معين. Baik, kita lanjut. Ayat 19. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya. Yunzifun ya. Yunzifun. Baik, kita lanjut. Ayat 20. Wa fakihatin mimma wa fakihatin mimma. Ya, kita lanjut ayat 22. Walahmil tayrim mimma tayrim mimma. Kita lanjut. Wa hurun 'ain wa hurun 'ain. Ayat 23. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Baik, sudah ada di sini ya. Di ayat 23 nggak ada. Kita lanjut ayat 24. Jazaa'an bima ya. Bima, di sini ada mimnya. Kanu ya'malun. Lanjut ayat ke-25. La yasma'una fiha lawwan wa la ta'thima. Lawwan wala. Baik, yang terakhir ayat 26. Inna qila salama salama qila salama salama. Nah, ini pemirsa ya. Alhamdulillah kita sudah keluarkan semua hukum nun sukun atau dengung dalam surat Al-Waqiah ayat 15 sampai 26 pemirsa. Nah, insya Allah nanti kita akan di segmen ketiga kita akan kupas semuanya insya Allah. Kita akan kupas, kita akan takhrij lagi, keluarkan semua hukumnya dengan apa yang kita tulis di papan tulis ini pemirsa. Maka pemirsa sekalian ya, memang waduh Ustadz kayaknya nampaknya sulit Ustadz. Tidak. Belajar Quran itu mudah, gampang. Ya, asal apa? Asal punya kemauan. Nggak cuma irodah, tapi al-azam. Al-irodah al-qawiyah, kemauan yang kuat untuk kita belajar Al-Quran. Kalau kata pepatah, idza sadaqal azmu wa dahas sabil.
Kalau kita punya kemauan yang kuat, kita tekuni, kita usahakan, maka pasti akan terbuka jalan-jalan untuk kita belajar insya Allah. Maka pemirsa, nanti di segmen ketiga kita akan bahas sekaligus prakteknya dan hukumnya insya Allah. Maka jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di segmen ketiga ini. Ya, tadi di segmen kedua kita udah bahas nih. Masya Allah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, Masya Allah ya, banyak sekali ya. Tapi tenang, walaupun banyak, bacanya mudah. Insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa, kita akan bahas satu persatu potongan ayat Al-Quran di surat Al-Waqiah ayat 15-26. Sekaligus kita akan bahas tentang hukumnya ya. Baik, yang pertama. Ala sururim mawdunah. Ya, maka di sini ada kasratain. Bertemu dengan mim mim. Maka apa dia? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa idgham bi gunnah? Masuk dengan dengung. Maka dibacanya ala sururim mawdunah. Dengungnya 2-3 harokat ya. Nih, jelasnya dengung semuanya ya. Idgham bi gunnah. Ala sururim mawdunah. Ya itu, idgham bi gunnah. Yang kedua, wildanum mukhalladun. Sama kayak atas ya. Cuma yang beda kalau di bawah atas itu kasratain in, maka yang di bawah domatain un, ya. Wildanum mukhalladun. Domatain bertemu dengan mim. Ya, maka idgham bi gunnah juga sama di sini. Ya, idgham bi gunnah. Baik, yang ketiga. Yunzifun. Ini ada nun sukun, ya. Bertemu huruf zain. Ya. Yunzifun. Yunzi, ya. Maka ada apa hukumnya? Ikhfa. Ya, ikhfa. Apa ikhfa? Mensamarkan bunyi nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan apa? Huruf zain di sini, ya. Yunzifun. Itu dia. Baik, selanjutnya. Bi akwabin wa abariqa. Bi akwabin wa, ya. Ada apa di sini? Kasratain. Bertemu huruf waw. Maka apa? Idgham bi gunnah, ya. Allah, Ustaz kok idgham bi gunnah? Karena dia bertemu dengan huruf waw. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Ya, mim, nun, waw. Maka idgham masuk, lebur dia. Apa yang dileburkan? Bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf idgham bi gunnah. Di sini waw ya. Maka lebur. Jangan dibaca bi akwabin wa abariqa. Salah. Bi akwabin idgham bi gunnah. Bi akwabin wa abariqa, ya, begitu masuk idgham bi gunnah. Lanjut, selanjutnya wa ka'sim min ma'in. Wa ka'sim, ya, kasratain bertemu huruf mim. Mim nun sukun bertemu huruf mim. Ini hukumnya kedua-duanya adalah idgham bi gunnah yang sama-sama hurufnya adalah mim. Yang pertama adalah bertemu dengan kasratain, bertemu mim. Yang kedua nun sukun bertemu dengan mim. Maka idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Wa ka'sim mim ma'in. Ya, itu untuk yang ke-5. Selanjutnya. Wa fakihatin mimma, ya. Wa fakihatin mimma.
Di sini ada hukum ya. Pertama ada apa? Idgham bigunah lagi nih. Kita seratain dengan huruf mim. Lalu mim bertasydid gunnah. Maka buat di sana pertama adalah idgham bigunnah. Yang kedua adalah gunnah. Ya. Wa fakihatim mimma. Ya itu. Timmi itu idgham bigunnah. Mimma gunnah. Selanjutnya. Tairim mimma. Sama. Tairim mimma. Sama ya. Ini idgham bigunnah juga sama gunnah. Lanjut. Wahurun ain. Wahurun ain. Apa dia? Izhar. Kemarin kita mau ain. Maka dia izhar. Ya. Izhar di situ. Maka nggak boleh dengung, nggak boleh idgham. Harus jelas bunyi nun sukun atau tanwinnya. Wahurun ain. Ain. Huruf tenggorokan. Huruf izhar. Lanjut. Jazaa'am bima. Bima. Kata tain bertemu dengan ba. Iqlab. Ya, mudah sekali pemirsa, Masya Allah ya. Bunyi an-nya diubah, diganti, dibalikan jadi bunyi mim. Jazaa'am bima. Ya. Dengungnya jangan lupa 2-3 harokat semua dengung. Lanjut. Lawaw wala idgham bigunnah ya. Fatatain an bertemu huruf waw. Lawaw wala idgham bigunnah. Ya. Panjang dengungnya 2-3 harokat. Terakhir. Qila salama. Nah ini double ikhfa. Sama-sama hurufnya sin. Sebelumnya sama-sama patah tain. Qila salama. Ikhfa pemirsa. Alhamdulillah. Masya Allah pemirsa. Nggak terasa nih. Udah kita berada di akhir episode. Kita udah kupas. Insya Allah alhamdulillah. Surat Al-Waqi'ah ayat 15-26. Maka pemirsa sekalian, kami pesan sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk belajar. Bismillah, ya, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran, maka dia akan mendapatkan bacaan terbaik, bacaan standar Nabi, yaitu bacaan Al-Quran dengan tartil. Insya Allah. Kalau udah bacaan tartil, Masya Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh? Huruf 10 kebaikan, 10 pahala, Masya Allah. Oke, baca Al-Quran itu amalnya tidak berat, tapi pahalanya berlimpah. Tapi syaratnya apa? Sudah dibaca dengan tartil. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki untuk bisa baca Al-Quran dengan tartil. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz sekalian, itu bisa kami sampaikan pada episode kali ini. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah sikap, salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bila bisa bila hak, bisa bila khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.